Kana duduk di tepi berangkar UKS sembari menggigit bibir dalamnya, menahan diri agar tidak berteriak kesakitan ketika salah satu petugas UKS yang berada di sana mengobati luka di pundak kirinya. Lengan kiri baju Kana sedikit robek di bagian pundaknya yang terluka. Cewek itu baru sadar jika pundaknya terluka ketika Gara, sahabatnya itu memberitahu Kana saat sedang berjalan di koridor sekolah lantai atas. Au! Gara yang duduk berjongkok di sudut tembok ruangan terus saja menangis sejak Kana diobati oleh petugas UKS. Cowok itu sesekali menyeka air mata yang mengalir di wajahnya dengan kasar, lalu menangis kembali setelahnya. Gara paling tidak bisa melihat darah, apalagi saat melihat sahabatnya, Kana, terluka. Dulu saja, ketika Devan meninggal di pelukan Gara, dengan tubuh yang dipenuhi bercak darah, cowok itu begitu histeris hingga berakhir dirawat di rumah sakit akibat fobia terhadap darah yang Gara miliki. Karena mengalihkan pandangannya ke arah Gara, yang terus saja menangis seperti anak kecil. Udah Ga, gue gak apa-apa kok. Lukanya juga gak terlalu parah. Kana berusaha menenangkan Gara. Tapi kan Kana berdarah. Tangisan cowok itu semakin histeris saat tidak sengaja melihat luka di pundak Kana ketika sedang diperban. Kana luka, banyak darahnya. Kana menoleh melihat pundak kirinya yang sudah diperban. Lukanya tidak terlalu parah, tapi karena lengannya yang sedikit terkilir, membuat luka cewek itu terasa sedikit sakit. Kana kembali menatap Gara yang semakin menangis histeris sambil memukul lantai UKS. Gara, gue gak apa-apa kok, jangan nangis ya. Gak bisa, air matanya keluar terus. Gara berkata parau. Cowok itu bangkit lalu berjalan lunglai mendekati Kana. Dia menyentuh luka di pundak sahabatnya pelan. Sakit ya? Tanya Gara sambil menatap Kana sayu. Kana menggelengkan kepalanya sambil mengusap sisa air mata di wajah Gara. Enggak, udah, gue gak apa-apa kok, jangan nangis lagi. Ucapan Kana terpotong saat pintu kamar UKS tempatnya dirawat tiba-tiba saja terbuka dari luar. Kana dan Gara sontak menoleh bersamaan dan mendapati Alvaska tengah berjalan santai ke arah berangkar. Petugas UKS yang melihat Alvaska memasuki ruangan langsung berpamitan untuk keluar. Alvaska berhenti melangkah saat sudah berada di hadapan Kana, tepatnya di sebelah Gara. Kana menurunkan lengannya dari wajah Gara, lalu menatap tidak suka ke arah Alvaska. Lo ngapain di sini? Gara yang berada di sebelah Alvaska beringsut maju mendekati Kana, lalu memeluk cewek itu begitu erat. Gara takut. Kana mengusap punggung Gara bermaksud menenangkan sahabatnya yang ketakutan ketika melihat kehadiran Alvaska. Keluar. Alvaska bergeming. Cowok itu menoleh menatap Gara yang semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Kana. Dasar manja. Gara gak manja. Gara berteriak parau saat dengan samar mendengar Alvaska mengatakan jika dirinya manja. Alvaska memutar bola matanya malas. Cowok itu beralih menatap Kana datar. Luka lo gimana? Lo gak perlu tahu, balas Kana. Cewek itu turun dari atas berangkar, berniat untuk keluar dari ruangan bersama Gara. Tapi baru saja Kana dan Gara melangkah, tangan Kana langsung dicekal oleh Alvaska yang berada di sebelahnya. Ikut gue. Kana berusaha melepaskan lengan kanannya yang dicekal oleh Alvaska. Lepasin gue. Bukannya melepaskan, Alvaska malah meletakkan tangannya di tengkuk leher dan juga paha bagian bawah Kana. Menggendong cewek itu ala bridal style menuju mobilnya yang terparkir di area parkiran SMA Alantra, meninggalkan Gara yang kembali menangis seperti anak kecil di dalam ruangan. Turunin gue. Kana memberontak ketika Alvaska mulai berjalan memasuki koridor sekolah, seolah tidak peduli dengan semua tatapan aneh yang tertuju kepadanya. Cowok itu terus saja berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa.
Gue bilang turunin. Kana memukul keras dada Alvaska dengan tangan kanannya, berharap cowok itu mau menurunkannya. Tapi Alvaska sama sekali tidak menghiraukan Kana, yang terus saja berteriak dan juga memberontak minta diturunkan. Cowok itu tetap berjalan, membawa Kana menuju parkiran sekolah. Kana menatap Dara dan Sasa yang berdiri mematung di depan kelas Alvaska. "Sa, Dar, bantuin gue." Dara dan Sasa ingin sekali membantu Kana, tapi mereka berdua terlalu takut untuk berhadapan dengan seorang Alvaska Aldebla Relgan, cowok yang ketika marah tidak segan untuk memukul perempuan. Alvaska membuka pintu mobil, lalu memaksa Kana untuk masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di area parkiran Alantra. Kana tentu memberontak ketika Alvaska berhasil mendudukannya di kursi samping kemudi. Beberapa murid yang sedang berada di parkiran sekolah mulai memperhatikan keduanya dengan berbagai tatapan. "Gue mau keluar, minggir, atau gue Ucapan Kana terpotong ketika Alvaska dengan tiba-tiba membanting pintu mobilnya. Cowok itu berjalan mengitari mobil lalu duduk di kursi kemudi. Kana hendak keluar dari dalam mobil, tapi gagal karena Alvaska sudah lebih dulu mengunci pintu mobilnya secara otomatis. "Buka!" Kana berdesis. Alvaska bergeming. Cowok itu maju mendekati Kana, lalu memakaikan seatbelt mobil di tubuh Kana secara paksa. Setelah itu dia mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, menabrakkan mobilnya ke gerbang sekolah yang terkunci. Pak Satpam yang sedang berjaga di pos Satpam membelalakkan matanya, menatap pagar sekolah yang telah dirusak oleh anak pemilik sekolah SMA Alantra. Alvaska yang terhitung sudah 124 kali, cowok itu merusak gerbang sekolah Alantra. Padahal gerbang itu baru saja diperbaiki 1 minggu yang lalu. Dan sekarang Alvaska dengan tampang tidak berdosanya kembali merusak fasilitas sekolah itu. Kana menoleh ke arah belakang untuk melihat kondisi pagar sekolah SMA Alantra yang dirusak oleh Alvaska. "Gila loh, biarin, bawel. Berhentiin mobilnya." Kana mengabaikan ucapan Alvaska. Karena Alvaska sama sekali tidak menghiraukan ucapannya, Kana memilih melepaskan seatbelt di tubuhnya. Cewek itu menekan tombol di samping kemudi dan berhasil membuka pintu mobil yang terkunci. "Berhenti atau gue lompat," ancam Kana tidak main-main. "Gue bener-bener akan lompat kalau lo gak berhenti," ucap Kana kembali saat Alvaska sama sekali tidak merespons ucapan tadi. "Lompat aja," balas Alvaska tanpa beban. Cowok itu tidak yakin jika Kana akan berani melompat dari dalam mobilnya yang kini melaju dengan kecepatan tinggi. Oke, Kana tidak main-main ketika mengatakan hal tersebut. Kana benar-benar akan melompat dari dalam mobil. Kana tidak takut mati. Saat Kana hendak membuka pintu mobil Alvaska langsung terkunci otomatis. Kana mengeram marah menahan emosi. Dia mengambil alih setir mobil yang dikendalikan Alvaska. Kana berusaha membelokkan mobil Alvaska agar menepi di tepi jalan yang cukup sepi. Alvaska menepis kasar tangan Kana, kemudian mendorong tubuh Kana agar menjauh dari tubuhnya, hingga tanpa sengaja membuat pundak kiri Kana terbentur kaca mobil di sebelahnya. "Bego!" Alvaska tanpa sadar membentak Kana. "Lo mau bunuh diri?" Kana menyentuh pundak kirinya yang kembali terasa sakit. Rasanya lebih sakit dari tadi pagi. Cewek itu menoleh menatap Alvaska nanar. "Lo kasar tau gak?" Suara Kana bergetar. Alvaska diam. Cowok itu tidak menoleh sedikit pun ke arah Kana. Dia masih fokus melajukan mobilnya membelah jalanan kota padat pengendara. "Lebih baik lo diem, berisik tau gak?" Alvaska berdesis. Kana menyandarkan tubuhnya lalu menoleh ke arah jalanan di samping jendela. Cewek itu memejamkan mata menahan sakit yang teramat sangat pada pundaknya yang terluka. Kana yakin jika pundaknya saat ini kembali memar.
cewek itu mencengkram erat pundak kirinya hingga membuat darah di pundaknya merembes keluar menembus perban. "Sebenarnya lo mau bawa gue kemana sih?" Kana bertanya dengan suara parau menahan rasa sakit di pundak kirinya yang kembali mengeluarkan darah. Alvaska tidak menjawab. Cowok itu terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedikit melebihi batas. Setelah 20 menit di perjalanan, Alvaska memasuki area parkiran rumah sakit mewah milik keluarganya. Lalu memarkirkan mobilnya di sembarang tempat. "Keluar," ucap Alvaska pada Kana yang masih diam di tempat duduknya. "Gak." Alvaska berdecak kesal. Cowok itu turun dan membanting pintu mobil. Dia berjalan menghampiri Kana, lalu kembali menggendong paksa cewek itu masuk ke dalam rumah sakit. Banyak orang yang memperhatikan mereka berdua sejak keluar dari dalam mobil. Tapi Alvaska sama sekali tidak peduli. Cowok itu terus berjalan, mengabaikan segala macam tatapan yang tertuju padanya. Hingga akhirnya sampai di koridor dalam rumah sakit. Kana juga tidak memberontak sejak tadi. Karena tahu hal itu akan semakin membuatnya dan Alvaska menjadi pusat perhatian para pengunjung rumah sakit. Alvaska tidak perlu melakukan administrasi terlebih dahulu, karena rumah sakit ini adalah milik keluarganya, keluarga Lergan. Cowok itu berjalan memasuki salah satu ruangan khusus keluarganya. Di sana sudah terdapat Dr. Ryan yang tengah berjaga di sudut ruangan. "Alva, ada apa?" Dr. Ryan bertanya setelah menyadari kehadiran Alvaska di ruangannya. Alvaska menurutkan Kana dari gendongannya. Cowok itu melirik Kana lewat ekor matanya. Pundaknya luka gara-gara Alva. Alvaska memberi penjelasan sambil mengalihkan pandangannya ke arah Dr. Ryan dan juga terbentur kaca. Dr. Ryan mengangguk paham setelah mendengar penjelasan dari Alvaska. "Rawat di UGD," ucap Alvaska kembali. "Saya mau dia dirawat inap malam ini." Kana dan Dr. Ryan sontak saling pandang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Alvaska yang masih memasang wajah datar. Cowok itu sedang bergurau atau apa? Kana hanya mengalami luka di pundak kirinya, bukannya patah tulang atau habis kecelakaan. Menurut Kana, Alvaska terlalu berlebihan. "Gak perlu dok, saya baik-baik lo gak baik-baik aja." Alvaska memotong ucapan Kana sambil menatap Kana tajam. Cowok itu beralih menatap Dr. Ryan yang masih terpaku di tempat. "Rawat dia di UGD atau dokter angkat kaki dari rumah sakit ini?" "Lo apa-apaan sih?" Kana kesal, ya tentu saja. Alvaska menatap Kana semakin tajam, seolah menyuruh cewek itu untuk diam lewat tatapan mata. Cowok itu memilih keluar dari dalam ruangan, meninggalkan Kana yang hendak menghajar wajahnya dengan gerakan tidak terduga. Dia juga harus mengobati luka di bibirnya akibat pukulan keras yang tadi pagi dilayangkan Kana pada wajahnya.